Jadi di sini teknologi nirkabel itu teknologi yang media tanpa kabel, gitu kan. Nah, terus contohnya yang tadi ada infrared dan ada Bluetooth, dan yang paling jauhnya lagi nanti ada access point. Jadi infrared ini jaraknya dekat gitu ya. Sedangkan Bluetooth ini bisa agak lebih jauh dari infrared. Terus tidak perlu Bluetooth itu harus mengarahkan mencet tombol atau mengarahkan perangkatnya ke perangkat tujuan itu dengan ini ya, sejajar atau sama gitu ya. Ini bebas Bluetooth karena dia menggunakan ini ya, sinyal. Nah, selama masih ada di area tercover sinyalnya tersebut, maka dia bisa untuk mengirimkan file dan sebagainya. Beda dengan yang tadi infrared, kita harus luruskan gitu ya, kalau tujuannya yang di TV-nya atau AC-nya di depan, maka kita harus arahkan ke depan. Tidak bisa kita ngarahkan ke belakang. Itu infrared, kekurangannya seperti itu. Beda dengan yang Bluetooth. Bluetooth kita tanpa mengarahkan, kayak misalnya tadi pakai mengirim file di smartphone ya. Itu kan kita bebas, yang satu di mana, yang satunya di mana lagi gitu ya. Terus tanpa harus disejajarkan HP-nya gitu ya. Selama masih tadi yang di area sinyal tersebut, itu bisa mengirimkan gitu ya. Nah, terus juga Bluetooth juga ini jaraknya juga terbatas gitu ya. Nah, makanya ada yang untuk terkait dengan teknologi nirkabel ini yang sering dipakai gitu ya. Itu ada access point. Access point ini bisa mengcover, bisa jaraknya ini bisa lebih jauh dibanding yang Bluetooth. Gitu ya. Jadi nanti ini akan mengeluarkan gelombang sinyal elektromagnetik gitu ya, gelombang radio. Ini akan mengirimkan sinyal secara omni gitu ya. Jadi omni itu jadi seperti kayak ini ya, lingkaran gitu ya. Jadi nanti akan dikirimkan, didistribusikan sinyalnya secara lingkaran tersebut. Nanti area-area yang ada di lingkaran tersebut akan menerima gitu ya. Selama perangkat yang tersebut itu dia mengaktifkan ininya ya, mengaktifkan wireless. Kalau di ininya kan di laptopnya ada wirelessnya ya. Nah, itu bisa diaktifkan, maka dia akan menerima sinyal yang didistribusikan oleh access point tersebut. Nah, terus wireless juga sering kita kenal dengan Wi-Fi ya. Ini Wi-Fi merupakan kepanjangan dari wireless fidelity. Ini memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal tanpa kabel atau nirkabel. Nah, ini didasari pada spesifikasi standarnya IEEE 802.11. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Ya. Jadi kayak misalnya kita di kampus kan ya, itu sering ada hotspot gitu ya. Hotspot. Nah, ini kan rata-rata menggunakan wireless ya. Bukan yang pakai kabel. Kalau yang ke internet gitu kan. Karena kalau pakai kabel, perangkat smartphone, perangkat handphonenya itu tidak bisa connect ke internet gitu ya. Dia harus menyolokkan dulu gitu ya. Ini agak ribet gitu ya. Apalagi di handphone untuk pasangan ke kabel, misalnya tadi konektor RJ45 ya, menggunakan kabel UTP, itu kan tidak bisa masuk ke dalam handphone kita yang kecil ya, beda dengan perangkat yang laptop. Makanya jarang menggunakan misalnya media kabel gitu ya, untuk yang terkonek internet di lingkungan misalnya kampus ya, dan sebagainya. Nah, paling kalau yang media kabel itu untuk praktikum, lab gitu ya, itu menggunakan PC atau laptop. Nah, itu baru menggunakan kabel terus konektor RJ45.
Nah, beda dengan yang wireless, ini smartphone bisa terkonek, laptop bisa terkonek, tab bisa terkonek gitu ya. Itu menggunakan sinyal gitu ya. Nah, untuk yang mendistribusikan sinyalnya itu biasa kita menggunakan access point. Jadi hotspot itu apa dia perangkatnya gitu ya, perangkatnya menggunakan access point. Jadi nanti ada SSID, pengenal dari perangkat access point, ya, pengenal dari perangkat access point. Nah, di situ misalnya contohnya ada pengenalnya hotspotnya LP3I lantai 2, ntar di lantai 3 atau 4 ada LP3I lantai 3 gitu ya. Karena kita akan terkait dengan wireless ini akan terkendala atau terhambat dengan adanya ini ya, adanya tembok, gedung dan sebagainya gitu ya, lantai gitu. Ini sinyalnya akan makin berkurang gitu ya, apalagi jaraknya makin jauh ini akan berkurang. Nah, makanya nanti untuk memperkuat sinyal itu ada istilah namanya repeater. Repeater. Nah, repeater itu sebenarnya access point juga perangkatnya, ya. Perangkatnya access point tapi dirubah modenya. Modenya yang tadi awalnya mode access point kita rubah menjadi mode repeater. Jadi repeater ini nanti mengikuti yang ini ya, access point yang diikutkan gitu ya. Namanya sama tapi dia hanya penguat aja gitu, menguatkan di misalnya di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya ada standar wireless LAN. Ini yang tadi yang IE ini ya kan 802.11 di mana X 11X itu X adalah substandarnya. Jadi nanti bisa B, A, G, N dan seterusnya. Nah, ini yang lama ya. Jadi perbedaannya terkait dengan kecepatan. Nah, ini 802.11b. Ini misalnya kecepatannya 11 Mbps gitu ya per second ya, per detiknya. Terus 802.11a misalnya 54 ya kecepatannya. Nah, yang 11N misalnya sampai 100 Mbps ya. Nah, ini akan beda transfernya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perangkat yang lama, jadul, itu kita mentransfer file dokumen, itu agak memakan waktu lama gitu ya. Karena perangkatnya perangkat lama yang memang mendukung spek yang lama gitu ya. Yang kecepatannya kurang cepat dibanding yang terbaru. Nah, ini ada frekuensi bandwidth-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini akan mempengaruhi terkait dengan harga juga ya. Jadi kalau kamu milihnya yang 802.11b, maka harganya lebih murah ini dibanding kamu beli yang perangkat 802.11n. Gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi harga. Nah, ini kan tadi yang saya bilang ini yang lama gitu ya. Karena yang terbaru WiFi access point terbaru itu sudah mendukung sampai giga. Kalau ini kan sampai 100 Mbps ya, megabit per second. Tapi kalau yang sekarang sudah giga ya, misalnya sampai 5 giga. Ada ya, access point yang enterprise seperti kayak Rakes ya, Aruba, Ubiquiti, terus ada lagi macam-macam gitu ya. Nah, kalau yang kita sering kenal kan, kalau yang sering dipakai ada TP-Link ya. Nah, ini yang agak murah gitu ya, murah dibanding yang tadi yang saya sebutkan ada Rakes, Ubiquiti, Aruba ya, Cisco dan sebagainya. Kalau ini yang murahnya, yang TP-Link. Nah, terus kalau kamu beli perangkat yang TP-Link yang untuk wireless card
biasanya di belakangnya ya, atau di sisi sampingnya itu ada spesifikasi ininya ya dari perangkatnya. Misalnya dia 802.11G atau apa gitu ya. Apa N atau A gitu ya. Nah, nanti kalau kamu beli yang perangkat tersebut itu biasanya akan mempengaruhi terkait dengan kecepatan. Kamu milih yang paling tinggi kecepatannya, maka itu agak mahal. Jadi di perangkatnya, perangkat wireless card atau access point itu ada ininya, spesifikasinya gitu ya, spesifikasi dari yang kamu beli itu gitu. Nah, itu ya. Nanti juga saya akan lihatkan terkait dengan apa namanya? Yang enterprise. Yang enterprise untuk perangkat wireless. Jadi yang tadi yang di sini kan cuma 100 Mbps, yang sekarang sudah sampai giga ya, sampai 5 gig ya kecepatannya. Oke, di sini ini contoh infrastruktur atau topologi dari apa namanya wireless dengan akses point. Nah, jadi misalnya kita berhubungannya dengan akses point ya, tuh perangkat apa kayak smartphone bisa terkonek, terus juga laptop bisa terkonek. Jadi laptop bisa komunikasi ke handphone, handphone juga bisa, atau laptop ke laptop gitu ya. Nah, jadi kita bisa kalau terhubung dengan ini wireless ini baik smartphone, laptop bisa berkomunikasi. Contoh nanti buat apa hubungan kayak VoIP ya. VoIP ini voice IP atau IP phone ini dari handphone bisa menelpon ke laptop. Laptop tinggal disalip apa namanya software kayak misalnya Zoiper, Asterisk ya gitu ya. Atau smartphone bisa meremote laptop ya, desktopnya bisa diremote dengan misalnya contoh TeamViewer ya. Ini meremote. Kita install TeamViewer di apa namanya? Di smartphone, di sini juga diinstal. Kasih apa kodenya gitu ya, passwordnya, terus remote bisa. Nah, ini tanpa berhubungan tanpa kabel gitu ya. Atau yang umum laptop ke laptop. Kalau laptop ke PC, PC berarti harus di apa namanya? Di ini dulu ya, pasang wireless card-nya. Kita beli wireless card-nya. Karena PC secara default-nya kan belum ada tuh wireless card, adanya LAN card, kartu jaringan yang untuk ke kabel. Tapi kalau yang wireless dia belum ada, makanya kita beli. Tapi kalau laptop sudah include, ya, smartphone sudah include. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Tidak, Pak. Ada, Pak. Jelas ya, yang ini ya. Nah, berikutnya Insya Allah. ada metode keamanan di perangkat WiFi, ya. Kan kadang kalau misalnya di apa namanya perangkat akses point ya maksudnya, kita kan sering di hotspot itu connect ke hotspot yang ada ya, nama-nama. Nah, ini nama-nama dari akses point ini bisa di apa di custom ya, dibuat disesuaikan dengan apa nama yang disesuai apa di lingkungan gitu ya. Misalnya kalau kita buka usaha, SSID-nya misalnya nama usahanya gitu ya. Atau kita lagi di kampus, SSID-nya ini nama dari apa organisasi atau kampusnya, terus di lantainya dan sebagainya. Misalnya tadi yang saya sebut LP3I lantai 2 ya. Nah, itu namakan apa dinamakan SSID ya. Jadi pengenal dari perangkat sebenarnya yang tadi perangkatnya itu yang tadi access point gitu ya. Nah, nanti dari masing-masing perangkat tersebut mempunyai keamanannya gitu ya. Jadi tidak bisa sembarang orang yang terkonek itu langsung bisa masuk gitu ngikut ke jaringan tersebut. Dia harus ada password gitu ya. Masukin password gitu kan. Jadi password yang memungkinkan suatu jaringan wireless LAN dipisahkan dalam beberapa network yang berbeda. Jadi antara akses point 1 dengan akses point 2 ini punya
SSID dengan nama yang berbeda, terus password yang berbeda. Jadi terus kalau kita connect ke access point 1 dengan access point 2, ini akan segmennya juga berbeda gitu ya. Sehingga tidak bisa antara yang wireless LAN access point 1 dengan access point 2 langsung bisa terkonek gitu ya. Kecuali kita samakan segmen dan sebagainya gitu ya. Atau kita jadikan repeater, penguat. Kalau penguat ini dia akan mengikuti SSID yang dituju gitu ya, yang dituju dia tidak membentuk sebuah nama baru gitu ya, tapi dia mengikut cuma sekedar memberikan sinyal gitu ya, memberikan sinyal yang kuat. Nah tadi tapi interpreter repeater ini ya perangkatnya ya access point juga sama, cuma diganti modenya aja gitu ya. Nah ini terkait dengan metode keamanan di SSID. Nah dari situ ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan teknologi wireless. Nggak, Pak. Udah ada ya? Nah berikutnya saya akan coba lihatkan PowerPoint ini ya, PowerPoint yang access point atau yang berbasis wireless itu yang enterprise gitu, yang akan beda dengan yang bukan enterprise gitu atau yang perangkat-perangkat yang murah. Nah, ini sudah mendukung sampai kecepatannya itu sampai giga gitu ya. Saya buka dulu filenya. Nah, ini ada produk IT enterprise ya. Nah, ini contoh kita buka Rakes ya. Rakes. Nah, ini PDF-nya. Jadi kita akan mengenal tentang wireless ya, perangkat wireless. Nah, ini Rakes ini sudah mendukung untuk IoT, VoIP ya, video. Karena sekarang nih zamannya sekarang nih di era industri 4.0 gitu ya. Itu kan sekarang sudah VoIP terintegrasi, IoT terintegrasi gitu ya. Terus ada lagi video ya, streaming ya. Ada CCTV gitu ya. CCTV atau yang etel ya, yang untuk nilang untuk memantau gitu ya. Kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran maka bisa ke detect gitu ya dengan kualitas yang bagus dan kecepatan juga yang bagus. Begitu juga video streaming ya, kayak video conference atau streaming seperti ini Zoom dan sebagainya gitu ya, itu kita bisa menggunakan perangkat yang enterprise ini akan membantu gitu ya terkait dengan kinerja atau terkait dengan bandwidth-nya, terkait dengan kecepatan dan sebagainya. Nah, terus di sini kurang lebih dari tahun sebelum dan tahun sekarang gitu ya. Ini banyak user sekarang sudah menggunakan perangkatnya untuk connect ke internet melalui media wireless. Ya, media tanpa kabel. Jadi handphone, laptop di jalan-jalan gitu ya sudah bisa terhubung dengan internet. Jadi kadang kan kita main ke mall, main ke ada wifi-nya ya, ada hotspot-nya gitu ya. Jadi kita bisa connect ke internet. Jadi semua sudah terhubung internet. Ditambah lagi sekarang kita internet itu udah sebuah kebutuhan yang emang istilahnya zaman sekarang ini udah wajib gitu ya. Kita untuk mencari informasi, mencari tutorial, untuk melihat video dan sebagainya gitu. Makanya sekarang sudah kurang lebih masyarakat di dunia sudah terkonek ke internet gitu ya. Nah, untuk
menopang atau memfasilitasi, maka ini perangkat harus juga yang cerdas, harus yang enterprise, harus yang istilahnya bisa mengcover gitu ya. Tidak kecepatannya bagus, terus bandwidth-nya tinggi dan sebagainya. Nah, dahulu banyak yang connect-nya itu menggunakan kabel. Tapi kan itu agak sedikit ribet ya. Instalasinya terus juga agak berantakan juga ya kalau dengan kabel. Makanya sekarang pekerja itu employee ya, para pekerja terkonek itu menggunakan 47%-nya menggunakan WiFi. Terus 27%-nya hanya menggunakan kurang lebih yang kekurangannya itu menggunakan kabel gitu ya. Jadi udah banyak lebih itu menggunakannya WiFi gitu ya atau wireless. Jadi kamu kalau pas di kantor di pasti kan sudah ada hotspotnya, kita connect internet. Tamu yang datang ke kantor tersebut akan terkonek gitu ya, tinggal minta password. Atau kalau lagi ke tempat makan, restoran atau juga pasti di situ sudah ada WiFi, ada hotspotnya. Kita bisa minta passwordnya, terus terkonek. Jadi rata-rata di situ disediakan hotspotnya ya. Nah, yang di cover gitu ada smartphone, tablet ya, laptop, PC dan sebagainya. Ya, ini bisa terkonek dengan WiFi. Nah, ini yang tadi ya, yang standarnya ada 802.11b GN. Ini kan tahun-tahun dulu ya, yang tadi yang saya bilang di PowerPoint-nya. Jadi ini kecepatannya juga standar gitu ya. Nah, ini ada 802.11ac sampai pada Wi-Fi 6 yang Wi-Fi 6 ini tahun-tahun sekarang gitu ya. Nah, ini kecepatannya juga sampai yang saya bilang tadi itu sampai giga gitu ya. Nah, ini bangunan-bangunan di perkantoran gitu ya, di gedung, di gitu ya. Sampai di rumah pun gitu ya, ada wireless ya, ada modem. Ada WiFi-nya gitu ya. Terus ada hotspot gitu ya di masing-masing perkantoran, mall, terus restoran dan sebagainya gitu ya. Nah, ini terkait dengan pemilihan perangkat, ada yang good, better dan best, yang terbaik gitu ya. Ini ada tipe-tipenya dan itu akan mempengaruhi juga biaya harganya. Tapi akan didukung dengan kecepatan. Kalau kita beli yang mahal, maka akan kecepatannya juga lebih bagus gitu ya. Nah, perbedaannya antara Rakes dengan misalnya akses point yang lain, itu kalau yang lain itu kan memberikan sinyalnya itu secara omni ya. Jadi dia akan membuang banyak sinyal. Kalau misalnya kebetulan yang connect itu hanya 2, tapi area yang connect itu hanya di sisi kirinya saja atau sisi kanannya aja. Tidak ada yang di depan, tidak ada yang di samping gitu ya. Maka ini secara ininya kan membuang sinyal secara sia-sia. Nah, kalau di access point yang ini nih Rakes, dia akan memberikan sinyalnya itu secara yang aktif itu di mana posisinya. Jadi dia akan langsung menuju ke perangkat yang aktif. Misalnya ada di depan, maka dia akan memberikan sinyal di depan. Jadi dia tidak membuang sinyal secara cuma-cuma gitu ya. Jadi ada kayak kecerdasannya, ada itunya ya. Jadi ini akan lebih bagus gitu ya, karena dengan memberikan sinyal ke tepat sasaran, ini istilahnya kualitas koneksinya, bandwidth-nya juga akan lebih bagus dibanding kita membuang banyak sinyal secara omni gitu ya, yang hanya mungkin yang connect di samping kiri aja, tapi yang kanan tidak ada yang connect di area situ.
gitu ya. Makanya itu akhirnya di cover karena access point kebanyakan Omni di cover, tapi di situ tidak ada orangnya yang connect ke WiFi, maka ini akan membuang sinyal secara ini ya cuma-cuma gitu ya. Maka perlu ada kecerdasan yang dimana perangkat itu bisa langsung connect ke yang emang ada ininya aja, ada yang aktifnya di area mana gitu ya. Kayak AC juga kan seperti itu ya. Ada satu orang dia hanya memberikan ininya suhunya di orang tersebut. Ada 2 orang dia akan langsung membuka otomatis ininya ya suhunya itu dinginnya itu akan diperbesar gitu ya dan sebagainya. Jadi ada seperti kecerdasannya gitu ya. Nah terus makanya kita kalau kalau emang dia memberikan sinyalnya Omni, itu kita kalau memasang sebuah wireless itu atau access point gitu ya, itu harusnya di tengah-tengah. Jadi biar sinyalnya itu bisa memberikan ke semua. Tapi kalau kita naruhnya di ujung, nah yang yang tercover kurang lebih 180 derajat, tidak 360 derajat gitu ya. Tapi kalau di tengah kita bisa mengcover 360 derajat ya, terkonek ke semua. Tapi kalau kita naruhnya di di sisi ujung gitu ya, nah itu tercovernya hanya kurang lebih 180 derajat. Jadi kan banyak ada sinyal yang 180 derajatnya itu yang terbuang gitu ya. Jadi kita harus bisa memetakan menaruh layout terkait dengan perangkat access point-nya itu sesuai dengan yang tepat gitu ya. Nah, ini yang board-nya ya, board dari access point dari Rakes gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini yang tadi yang saya bilang Omni dengan yang langsung dia ke perangkat gitu ya. Jadi ada perangkat yang terkonek 2. Nah, dia langsung fokus ke perangkat kalau Rakes gitu ya. Tanpa memberikan sinyal Omni gitu ya. Nah, kalau yang di sini kan yang sebelah kirinya dia memberikan sinyal Omni. Nah, jadi ada energi yang terbuang nih. Ya, di yang sisi-sisi kanan dan kiri ya, yang connect hanya cuma di depan dan di belakang. Ini akan energi ini sinyal ini terbuang nih ya di sini. Gitu ya. Nah, dengan energi karena dia memberikan sinyal secara Omni ini kualitasnya juga jadi kurang gitu ya. Kualitas terkait bandwidth-nya karena dia memberikan sinyal ke yang lainnya juga, yang lainnya itu tapi istilahnya membuang sinyal ke yang lainnya. Ya di sini walaupun nggak ada yang pakai gitu ya. Jadi sudah habis pas di sini koneksinya agak sedikit kurang. Beda dengan ini. Ya yang Rakes ini yang di samping kanan dia langsung memberikan sinyal ke emang yang ada yang aktif perangkat gitu ya. Jadi dia akan memberikan sinyalnya akan lebih bagus gitu ya. Fokus. Dari sini kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Jelas ya, jadi perbedaan antara yang enterprise atau yang istilahnya yang perangkat access point yang mahal gitu ya. Ini udah seperti ada kecerdasannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Nah, ini PowerPoint-nya banyak ya, sampai 96 halaman gitu ya. Jadi ini kita baru 15. Jadi ini saya mengenalkan sekilas saja gitu ya. Jadi ini dulu saya bekerja gitu ya. Jadi membahas tentang network gitu ya, perangkat-perangkat enterprise. Jadi makanya saya kasih share ke kalian gitu ya. Kalau misalnya di materi mungkin tadi hanya bahas terkait PowerPoint yang seperti ini aja gitu ya. Tapi yang ini teknologi tren-tren yang sekarang gitu ya, update sekarang sudah lebih baik gitu ya untuk kecepatannya, bandwidth-nya.
Makanya kayak misalnya CCTV untuk menilang misalnya yang pelanggaran itu kan bisa lebih jelas gambarnya ya, detail, sampai di zoom bisa lebih lebih kualitas pixelnya juga lebih bagus. Itu karena menggunakan perangkat-perangkat enterprise gitu ya, yang mahal. Didukung oleh infrastruktur networknya yang mahal juga gitu ya. Nah, ini dalam peletakan layout ya. Tadi yang saya bilang makanya meletakkan kalau yang Omni harus tengah-tengah. Jadi biar tercover semua gitu ya. Biar tidak hilang sinyalnya secara berapa derajat ini ya. Misalnya tadi yang saya bilang 180 derajat waste ya. Istilahnya terbuang sia-sia gitu ya dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan channel-channel ya yang connect gitu ya. Ini terkait bandwidth gitu ya. Nah, ini terkait infrastruktur topologinya gitu ya. Jadi bisa akses poinnya itu bisa banyak di banyak sisi gitu ya untuk memperkuat sinyal. Atau tadi yang saya bilang akses poinnya dibuat hotspot dibuat SSID sendiri-sendiri atau satu tapi diperkuat sinyalnya dengan repeater tersebut yang emang perangkatnya itu akses point juga, cuma bedakan modenya. Ini sekilas gambaran tentang topologi gitu ya, dalam membangun sebuah jaringan yang berbasis wireless. Nah, nanti juga ada yang untuk controllernya gitu ya, memonitoring, centralized monitoringnya gitu ya. Jadi perangkat-perangkat IoT juga bisa meremote. Ini banyak perangkatnya yang udah didukung dengan akses point untuk men-scanning gitu ya, perangkat yang ada di sekitaran, terus kemudian akan terdeteksi gitu ya, perangkatnya tipenya apa, jenisnya apa gitu ya, dan sebagainya, OS-nya gitu ya. Ini sudah mengcover untuk mendukung IoT dan sebagainya. Nah, kurang lebih waktunya tinggal 1 menit lagi kurang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Selebihnya nanti kita belajarnya via WhatsApp ya. Nanti saya kasih modul video tutorialnya. Nanti kamu tinggal tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Yang tadi saya jelaskan jelas ya? Insya Allah, Pak. Nah ya, oke. Nanti terkait dengan speed test kan kamu bisa tes gitu ya dari perangkat akses point yang murah dengan yang mahal, kamu tes speed testnya kan gitu ya. Nah itu tentu juga ditopang dengan kamu langganan dengan providernya gitu ya, ISP-nya. Kamu berapa kecepatannya berapa, nanti itu akan didukung dengan